Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, segenap jamaah sidang salat zuhur dilanjutkan dengan iktikaf. Semoga kita yang kumpul senantiasa Allah sehatkan kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita, hajat-hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Makhsus segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman beserta staf dan jajarannya semoga bisa eksis terus sampai yaumul qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Di pertemuan kita siang hari ini ada satu buah judul, mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara tersebut. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sadari bahwa bulan ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, yang notabene adalah sebuah cross check introspeksi diri. Ya Rob, Rabiul Awal, bagaimana lahirnya sosok qudwatun hasanah, tidak lain adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua ikrar, kita mengakui bahwa kita mahabbah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi renungannya di bulan Rabiul Akhir ini adalah wala tansa, enggak boleh lupa kita bahwa kana khuluquhul Quran, gitu ya. Akhlak baginda Rasul kita adalah Al-Quran. Maka di surah Al-Baqarah saja ketika Allah berfirman di ayat yang pertama dan yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim ini jumhurul mufassirin menafsirkan Allahu ya'lamu bimuradih, Allah yang tahu apa maksud tujuan ayat tersebut. Bahkan ayat ini namanya ayatul mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabih. Tapi segolongan para mutasawwifin ini mengatakan bahwa alif lam mim ini adalah tanda ketadarruan kita, ketawaduan kita. Tawadu itu kepada manusia, sesama manusia. Tadarru itu kepada zat yang maha raja, dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ternyata ayat berikutnya adalah dzalikal kitabu la raiba fi. Kita itu enggak boleh ragu dengan yang namanya Al-Qur'an. Secuil pun, sedikit pun jangan pernah ragu sama Al-Quran. Kalau kita ragu dengan Al-Quran, berarti kalau kita berikrar khuluquhul Quran, akhlak baginda Rasul itu adalah Al-Quran, berarti secara tidak langsung kita meragui ada nilai mahabbah kita kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di momentum yang singkat di zuhur yang mulia ini jamaah sekalian, ada satu kasus, studi kasus Al-Fakir angkat di kitab Nasai'ul Ibad. Ya. Studi kasusnya adalah, bayangkan sosok seorang Rasul saja itu sempat dinasehati sama malaikat. Ini kasusnya udah keren nih.
Malaikat menasehati Rasul, Rasul dinasehati oleh malaikat. Berarti kita pun sama jatuhnya. Sederhana, tapi ini kudu kita angkat dulu. Kita harus angkat. Apa? Itu ada di kitab Nashul Ibad. Mungkin Ustaz Irfan ini udah paham, udah jelas gitu ya. Sampai malaikat mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aish ma syi'ta. Oh gitu tuh. Silakan kamu hidup semua kamu. Fa innaka mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan kamu hidup semua kamu. Fa innaka mayyitun, tapi kamu fa innaka mayyitun, engkau bakal mati. Satu yang diingetin sama malaikat Jibril. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta, wa ahbib man syi'ta. Nasihat yang kedua nih, silakan cintai apapun yang kalian cintai. Ma syi'ta, wa ahbib man syi'ta. Siapapun, cintai siapapun yang kalian cintai. Jadi apapun, siapapun, silakan cintai. Fa innaka mufariqah. Tapi kita itu akan berpisah dengan apa yang kita cintai, dan siapa yang akan kita cintai, pasti kita akan berpisah. Dan yang ketiga, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh malaikat, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal, berbuat semua kamu. Fa innaka majziyun bih, tapi kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, renungan kita sosok Rasulullah, makhluk yang ummi, yang sudah terproteksi, yang memang dijaga sama Allah, itu pun masih diingatkan, bahasanya gitu ya, oleh malaikat agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Al-Fakir lihat lagi ya dalam sebuah literatur, ternyata ada sampai baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menukil, beliau pun bersabda, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang satu zaman kepada umatku ini. Ya bahasa judul kita kan apa tadi? Mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara juga. Ternyata kata Rasul, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang satu zaman umatku itu. Ternyata ketika Rasul pun diwanti-wanti oleh malaikat, kita pun kembali diwanti-wanti, diingatkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, nanti akan datang satu zaman akan umatku. Apa di sini bahasanya? Ya, yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Umatku nanti nih di satu zaman itu akan mencintai 5 perkara, wa yansawna khamsan, dan melupakan 5 perkara tersebut. Ini menjadi sebuah agak menggelitik dan penasaran juga, apa sih yang 5 perkara ini? Makanya kajian kita angkat. Yang pertama, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Ya Allah, nanti satu saat kaumku itu akan cinta kepada dunia, yuhibbuna dunya, cinta sama dunia, wa yansawnal akhirah, lupa akan urusan akhirat. Urusan dunia, pala jadi kaki. Bagaimana kalau pala jadi kaki? Pokoknya pala jadi kaki, kaki jadi pala. Apapun dilakukan demi tercapainya tujuan. Dunia terus dicari, dunia terus diraih. Tapi yang diingatkan, wa yansawnal akhirah, nanti kita ada golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yansawna akhirah, dan melupakan akhirat kita. Ya, renungannya sederhana jemaah sekalian. Yang kita cari di dunia ini adalah sebagai bekal kita untuk pulang ke kampung akhirat. Kalau di dunia ini kita enggak cari bekal sebanyak-banyaknya, besok ke kampung akhirat itu bagaimana? Maka ada namanya eskatologis, kehidupan setelah kematian. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika nanti yaumul qiyamah,
semua dihancurkan, dibumulantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan kembali liyurau a'malahum, dan di situ perbuatan-perbuatan kita akan ditampakkan. Jejak digital itu nggak bakal bisa hilang. Dari mulai kita akhir balik sampai usia kita, sampai kita wafat, tuh apa yang kita lakukan itu nggak bakal bisa dihilangkan jejak rekam kita, digital kita. Kalau mungkin sekarang manipulasi gampang, apapun bisa kita lakukan, tapi ketika liyurau a'malahum akan diperlihatkan, akan dipertontonkan oleh Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Allah tahu itu semuanya. Maka yang diwanti-wanti oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Nanti umatku banyak yang cinta dunia dan melupakan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semua, dari mulai kita aktivitas dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cerdas, kata baginda Rasul, al-kayyisu mandana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dia yang kenal dirinya. Ketika kenal dirinya, oh saya fulan bin fulan, ya Allah saya masih banyak salah, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak khilaf. Akhirnya la tahtakir mandunaka falikuli syai'in maziyah. Akhirnya kita enggak ngeremehin orang, enggak enggak mengecilkan orang. Yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikannya. Tuh jemaah sekalian, itu satu. Ya, yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Kaumku nanti yang kedua ini, mereka cinta mal, harta. Mereka cinta harta, wa yansaunal hisab. Mereka cinta harta dan melupakan hisab. Hisab itu ya perhitungan, pertanggungjawaban. Maka tadi kata Rasul pun diingatkan, wa ahbib man syita wa ahbib ma syita. Silakan kamu cintai apapun yang kamu cintai ya Rasul, tapi ingat, siapapun apapun yang kau cintai, kamu nanti akan berpisah. Lah, ternyata Rasul pun mengingatkan kita, yuhibbunal mala. Kita itu terlalu cinta harta, sehingga dengan kita cinta harta, apapun bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Rela mengorbankan darah saudara sendiri demi tujuannya tercapai, menghalalkan berbagai macam cara. Wayan saunal hisab, dan kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan, apa yang kita raih, apa yang kita dapat, nanti itu akan ada hisabnya. Ya Allah, maka segala sesuatunya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita di yaumul akhir, atau ketika kita baru di alam kubur saja, di alam kubur nih, di kubur itu ada satu bahasan dalam kitab itu. Ketika seseorang, ya kita kan makhluk Allah, kita makhluk, ini anggap aja ini makhluk lah, ini kepala, ini kaki. Itu ketika kita wafat, otomatis kan seperti ini, kepala kiblat sana kan ya, kepala sebelah sini, kaki sebelah sini. Itu jangan dikira ketika kita baru dikubur, di alam kubur itu nggak ada proses. Bahasa redaksi di kitab itu apa? Atani malaikatani, datang tuh dua malaikat. Siapa yang menanya di alam kubur? Munkar Nakir apa Raqib Atid? Munkar Nakir ya. Itu malaikat datang, di situ dikatakan itu datang pertama itu ketika di alam kubur, itu datang dari bagian ubun-ubun. Mana ubun-ubun? Ya sini. Ya kalau kita tiduran ya sini. Kan gitu. Terus kenapa? Baru pertama itu malaikat akan bertanya, muncul satu makhluk. Panjang sirahnya perjalanan itu. Muncul satu makhluk. Nah, satu makhluk itu berkata, "Wahai malaikat, jangan kau tanya ini jasad almarhumah. Jangan kau sentuh ini jasad almarhumah sebelum kau hadapi saya dulu." Lah, balik nanya, "Man anta?" Lalu kata orang kita, "Siapa lu?" Malaikat tiga gitu. "Saya adalah amal ibadah sholat. Selama hidupnya almarhum nih senantiasa melaksanakan sholat.
apalagi sholat zuhurnya di Masjid Baitur Rahman, nggak pergi lagi dengerin kultum, walaupun ada yang nyender, ada yang selonjoran. Jangan kira malaikat lagi sibuk tuh, malaikat rokib sama atid. Kata malaikat rokib, alhamdulillah habis zuhur ngapain, dengerin kultum. Catat tuh malaikat rokib. Kata atid, gue juga mau nyatet. Emang apa? Itu ada yang nyender, ada yang selonjoran, ada yang pules. Kata si malaikat rokib, nggak apa-apa, bagus, yang penting masih di masjid. Itu kita begini aja, duduk simpul seperti ini, itu malaikat kepo untuk mencatat mana nih yang lebih baik. Itu bahasa guyonnya kita. Jadi bersyukur kita berada di masjid ini. Gimana nggak bagus? Saya mau jujur, baru datang tadi, karpet cakep deh, baru, betul, nyaman kita dibuat. AC tahu sendiri ya, adem. Makanya kalau udah masuk ke sini, bawaannya ngapain? Pules. Tuh jemaah sekalian. Nih, jadi gimana? Yang pertama yang diingatkan nanti nih. Oke, kalau itu nanti kita bahas pertemuan lagi. Ini ya hanya stimulusnya aja. Jangan dikira ketika kita di alam kubur itu nggak ada proses. Itu sholat aja ngebelain kita. Kan yang selama ini kita tahu awwalu ma yuhasabu 'indallahi yaumil qiyamah as-shalah. Nanti yang paling pertama nanti yang akan dihisab adalah sholat. Tar dulu, jangankan di sana, di kubur aja kita udah dihisab. Kita akan ditanya oleh malaikat. Kita kan diajarin marabbuka, Allahu Rabbi, gitu kan? Wa man nabiyuka. Terus ternyata baru di alam kubur itu ada proses. Makanya yang kedua tadi, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Umatku nanti mereka cinta kepada mal, harta, wa yansawnal hisab, tapi dia lupa apa yang dia punya itu bakal dihisab. Makanya akhlak Rasulullah tuh keren. Rasulullah luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jemaah sekalian, Rasulullah punya satu sifat yang sifatnya ini unik. Bukan unik sih sebenarnya. Satu nih contoh, biar nanti nyambung. Nyambungnya gimana? Rasul selalu punya sifat itu menutup aib saudaranya sendiri. Nanti cross check buat kita nih. Ini Rasul nih, ketika ba'da sholat maghrib, beliau halakoh seperti ini. Ketika halakoh seperti ini, samping beliau kanan kiri ini sahabat. Apalagi samping kanan ini sahabat Umar yang terkenal dengan garangnya, dengan gagahnya. Ternyata dalam sebuah kisah itu ceritakan ketika lagi halakoh seperti ini, lagi kajian ba'da maghrib, itu ada jamaah, mohon maaf, yang membuang bahasa kentut. Sampai sahabat Umar naik pitam, cabut pedang beliau. Siapa nih yang kurang ajar? Rasul lagi ngajar, Rasul lagi nyampaikan, malah dia tanda kutip ya, kan gitu ya. Ya tapi nggak dijelasin, nyaringkah, baukah, nggak dijelasin itunya. Pokoknya saat itu buang gas, kentut. Sahabat Umar udah marah, tenang. Sahabat yang lain, siapa sih ini? Nggak punya etika, nggak punya adab. Kita tandain nih, yang pas Isa dia ngambil air wudhu, ini dia orangnya nih, kagak punya adab. Ditandain tuh, udah pada ngancem tuh yang lainnya. Ternyata apa? Selesai Rasul menyampaikan, apa kata Rasulullah? Sahabatku semua yang kumpul, silakan. Ini ada, alhamdulillah ada rezeki, daging unta dengan nasi, ya mungkin nasi biryani, nasi mandi kan gitu ya. Kalau kita kan sekarang kebuli lah. Silakan makan semuanya, satu nampan, berempat segala macam. Selesai makan, apa kata Rasulullah? Sahabatku, saudara-saudaraku, yang memakan daging unta dan nasi tersebut wajib ngambil air wudhu kembali untuk melaksanakan sholat Isya. Apa kata yang kentut tadi? Alhamdulillah ya Allah. Coba kalau Rasul nggak begitu, saya malu ya Allah. Itu Rasul punya sifat yang luar biasa, menutup aib saudara sendiri. Kalau kita kan enggak, malah justru orang nggak tahu kita panggil, Pak sini dah Pak, tahu nggak? Enggak. Tapi jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang. Ceritain gini. Satu lagi, jangan bilang-bilang ya. Sono lagi, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang. Satu negara tahu. Apalagi zamannya sekarang medsos. Itu Rasul menutup aib saudaranya. Makanya luar biasa. Yuk kita kembali lagi. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Yang kedua apa tadi? Ini sengaja saya tanya begini, jangan berundung apaan ya tadi. Yang kedua, yuhibbunal mala wa yansawnal
hisab gitu. Oke, saya mau dengar suaranya. Ada suaranya nggak? Yang pertama apa tadi? Cinta dunia, lupa akhirat. Yang kedua, cinta harta, lupa hisab. Oke, lanjut. Yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Ini nih. Yuhibbunal makhluk, cinta sama makhluk ciptaan Allah. Siapa sih kita yang gak cinta sama makhluk ciptaan Allah? Apalagi lawan jenis kita. Lihat sosok wanita, apalagi viral kan begitu ya, segala macam. Cinta kita bela-belain demi kecintaan. Itu kebanyakan manusia, kata Rasulullah, nanti yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Banyak nanti umatku nanti satu zaman nanti, 400 tahun yang lalu beliau mengatakan, umatku nanti cinta akan ciptaan Allah tapi melupakan sang pencipta. Cinta banget apa yang diciptakan. Makanya boleh kita cinta tapi jangan melupakan atau menduakan cinta kita kepada Allah. Gara-gara cinta kan buta. Makanya ketika, ya mohon maaf, ketika kita berpakaian begini, ini kan pakaian begini nih enggak sembarangan berpakaian. Pakai imamah, kalau kata orang sini udeng-udeng, pakai rompi, pakai gamis. Ini diajarin sama sosok guru. Siapa gurunya? Pak Kiai Saadi, pimpinan Majelis Zikir As-Samad. Ustadz, jamaah kalau udah pakai begini masa iya ada perempuan lewat di depan kita buka aurat, naik motornya begini, ininya kelihatan. Coba bagaimana kalau kita pakai ini? Kita lihat apa kita cuek? Di depan kita enggak dilihat, kelihatan, dilihat. Minimal kita jaga satu. Yang kedua, kalau kita posisi kayak begini, pakai pakaian seperti ini, tempat duduk kita pilih tempat yang bersih. Tuh. Jadi singkatnya adalah, ayo, ketika Rasulullah sudah mengingatkan yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Kita itu terlalu cinta kepada ciptaan Allah, tapi kita lupa akan cinta kita kepada Allah. Makanya jangan ngomong doang cinta, tuh bahasa orang Betawi begitu tuh. Maka Allah pun mengatakan, mengingatkan kita di dalam surat As-Saff. Ini ngeri banget kita kalau ingat ayat ini. Apa tuh? Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa engkau hanya pandai bicara tapi tidak pandai berbuat? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka, Allah benci. Saya pinjam bahasa orang Betawi, Allah gedek, segedek-gedeknya sama orang yang ngomong doang tapi nggak pandai berbuat. Siapapun kita pasti begitu. Makanya ayo, bagaimana? Yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Jangan sampai kita cinta kepada makhluk ciptaan Allah tapi kita lalai untuk mencintai atau mengingat sang khaliq. Nih jamaah sekalian, itu yang keberapa Pak, Bu? Yang ketiga. Saya ulangi lagi, yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Ya, cinta makhluk tapi lupa apa sang pencipta. Kalau kita enggak lupa apa sang pencipta, insya Allah kita syukuri, subhanallah cantiknya dia, kan gitu ya. Yang kita angkat Allahnya, subhanallah cakepnya dia. Yang kita angkat Allahnya, subhanallah ciptaanmu luar biasa, mobil yang terbaru keren, subhanallah. Yang kita angkat Allahnya. Jadi kembali semua kepada Allah. Dah, lanjut. Yang berikutnya, yang keberapa berarti? Yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura. Apa itu? Kita terlalu mencintai gedung-gedung mewah, bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Apa? Sekarang kan kita senangnya begitu. Bangun rumah, lihat rumah nggak ada yang jelek. Masjid, apalagi emang rumahnya Allah, bangun-bangun yang tinggi segala macam. Tapi kita lupa wayan saunal kuburo. Kita lupa membangun kuburan kita besok ketika kita wafat. Berapa sih luasnya kuburan kita? Ada yang di sini mesen 100 kali 100 buat rame-rame kali. Kan begitu. Tetap paling 2 kali 1. Terus bagaimana biar kuburan kita itu terang? Terus bagaimana biar kuburan kita itu nyaman? Apalagi ketika kita tadi dikubur, 7 langkah orang yang kembali pulang. Kan begitu. Ketika mayit, ya apa ya bahasanya ya, yang mengantar 3 kan gitu ya.
wa yarjisnani. Kan gitu. 3 yang nganter, 2 yang pulang. 3 itu ya keluarga, apalagi harta, amal. 2 pulang, wayab wahida. Yang pulang siapa? Keluarga pulang, harta pulang. Walaupun kita cinta banget nih sama istri, kira-kira kalau dari kuburan kita pulang nggak lama-lama? Pulang walaupun nangis gitu kan, tetap pulang tuh keluarga. Harta, yang punya motor apa gitu pulang, yang punya mobil pulang semuanya. 1 wayabqa wahida, amal soleh yang akan tetap. Terus bagaimana caranya Pak Ustadz? Caranya bagaimana biar kuburan kita dari sekarang kita nggak lupa untuk membangun kubur kita? 1, warattilil Qur'ana tartila, seringlah banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Tadi nih singkatnya nih, biar modal kita ya, biar jelas Pak. Singkatnya, saya nggak banyak cerita. Pertama, ya tapi ini hal yang gaib ya tentang kematian. Karena rada repot kalau kita ngomongin kematian, yang kayak ngomongin pernikahan aja yang enak yang udah nikah, ngomongin khitan yang enak yang sudah khitan. Kalau ngomongin kematian yang enak, masa iya yang sudah mati? Tapi kan kita masih hidup dikasih ilmu sedikit. Nih, ketika kita nanti di sini nih, baru di kepala ubun-ubun, itu nanti akan ngebelain tuh nilai pahala sholat. Wa yantakilu ila yaminiha, dia pindah ke sebelah kanan, itu yang akan yang akan membela kita itu nilai pahala puasa. Tuh baru dikubur nih. Makanya wa yansaunal kubur, jangan lupa. Nanti kita membangun kuburan jangan gedung doang dimewah-mewahin, jangan rumah doang dimewah-mewahin. Bukan nggak boleh, silakan. Tapi ingat besok kita kembali ke kubur. Kubur kita bagaimana? Mana tuh? Sholat. Terus pindah lagi ke kanan apa? Siapa engkau? Saya adalah nilai pahala puasa. Ternyata apa? Modal kita adalah puasa. Katanya cinta sama Rasul. Senin Kemis nggak puasa. Mana cintanya? Terus wa yantakilu ila yaminiha, pindah simaliha, pindah ke sebelah kiri. Ngapain? Zakat, infak, sedekah. Makanya ketika kita punya harta, jangan pernah pelit untuk infak sedekah. Capek kita cari, tetap kita beri. Bahkan Robbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah balikin saya ke dunia sebentar aja ya Allah. Mau ngapain? Mau sholat kayak begini? Mau taklim kayak begini? Enggak. Mau ngapain? Fa asaddaqo, saya bakal sedekah. Maka jangan pernah kita berat sungkan untuk memberikan harta. Bahkan kalau di Rawi Al-Barjanji pasal yang terakhir tuh, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawadu, kan gitu. Nanti ketemu lagi tuh apa? Yuhibbunal fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Tuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbunal fuqara wal masakin, cinta kepada fakir miskin, wa yajlisu ma'ahum, dan duduk bersama mereka. Pas baca ini rada berat jelasinnya. Kenapa? Kita cinta nggak fakir miskin? Secinta-cintanya kita kepada fakir miskin, ada timingnya, ada waktunya kapan? Muharram, kan gitu. Event-event kita santunan. Tapi ternyata ada satu sosok yang sekarang Al-Fakir ini masih aktif ngaji sama seorang guru, pimpinan Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki, itu yang namanya Pak Kiai Saadi. Itu kalau kita baca ini enak tuh ngejelasin beliau. Karena kenapa? Beliau pelaku, beliau ngejalanin. Tapi kalau kita nggak ngejalin repot. Mana? Yuhibbunal fuqara wal masakin, cinta fakir miskin, wa yajlisu ma'ahum, dan duduk bersama. Pantes tuh namanya Kiai Saadi. Tiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad ngobatin. Yang datang orang-orang mampu, bukan orang-orang gak punya, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lagi banyak masalah, orang-orang yang punya penyakit, orang-orang yang gak punya duit. Wa yajlisu ma'ahum, duduk bersama mereka. Dihabiskan waktu beliau, jiwa raga harta beliau. Bayangin Pak, Bu, satu ketika Ustaz Heru nih nemenin di belakang Pak Kiai, sama saya dah temenin. Satu saat gini, ada yang berobat dari daerah Depok. Ditanya sama Pak Kiai, "Mak, sakit apa?" Bukan sakit apa malah, "Mak, dari mana?"
dari Depok, Pak Haji, belum kenal Pak Kiai Saadi, belum kenal, panggilnya Pak Haji doang, Pak Haji, Pak Ustadz. Depok, iya, naik apaan? Tahu dipesenin mobil, berarti naik pesen apa tuh Pak? Grab kan gitu ya. Langsung Pak Kiai Saadi belok, ngambil duit, tek, 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 berapa tuh? 3, yang merah, 300, dikasih, nih mak, pegang. Apa kata mak tersebut, nenek terus, alhamdulillah ya Allah. Itu sambil nenek-nenek alhamdulillah, Kiai belok nengok, apa kata Ustaz, ente tahu nggak? Enggak Kiai, itu nenek-nenek minta duit sama anaknya mau berobat ke Tanjung Burung ke Kiai Saadi, nggak punya duit, minta sama anaknya perempuan, anaknya nggak megang duit, minta minjem dah sama suaminya, kata suaminya apa? Berobat mulu. Nah nenek-nenek sakit kagak sembuh-sembuh, berobat kemana aja, nyusahin aja, tuh digituin sama mantunya, tuh akhirnya sakit banget hatinya. Ternyata ya Allah, biarin dah, yang penting saya berobat, saya pengen sembuh tuh, saya mau datang ke Kiai Saadi, kan lagi membawa masalah, emang lagi nggak punya, datang dibagi duit, alhamdulillah ya Allah. Dah tuh baru satu, ditanya lagi, mak kesini emang biasanya ngapain? Belum ditanya penyakit itu, mau biasanya ngapain? Jualan nasi uduk Pak Haji, Pak Ustadz, jualan nasi uduk. Iya, diambil lagi tuh Pak, duit, tek, tek, 200. Nih mak, 200 buat modal. Mak gara-gara kemarin nih nggak jualan nasi uduk, nih saya ganti 200. Makin mewek, tambahin lagi nih 50 tuh buat beli obatnya. Udah berapa? Tuh baru 1 orang. Yang berobat saat itu bisa 300, 400 orang, sama modelnya kayak begitu. Akhirnya apa? Alhamdulillah, netesin, nyamber ke arasnya Allah. Wes, siapa kata Allah nih yang mengguncang arasku? Ternyata dilihat ada sosok manusia sebagai abdun, sebagai perwakilanku untuk sampai ada sifat Rahman dan Rahim. Wa yajlisu ma'ahum yuhibbunal fuqara wal masakin, cinta fakir miskin, duduk bersama mereka. Ya Allah, ternyata enak kalau ada pelaku. Karena kalau ngeliat sosok Rasulullah udah nggak ada. Kita ngelihat sosok siapa nih yang cinta sama fakir miskin, tiap hari beliau bener-bener nyata, aksi nyatanya ada, terus segala macam. Selesai itu bis bagi duit segala macam, baru ditanya nih, emak sakit apa? Apa kata emak tersebut Pak? Ju bingung nih emak, saya sakit apa ya? Penyakitnya hilang, padahal datang ke situ mau berobat, belum ditanya sakit apa, baru datang, naik apa mak? Naik Grab, dikasih 300. Ini biasanya ngapain? Jual nasi uduk, dia kasih 200. Ini obatnya 50. Selesai itu alhamdulillah seneng, wah hilang dah tuh. Baru ditanya, sakit apa mak? Lupa sakitnya. Sampai saya Ustadz Heru tuh, kita yang di belakang, ini sinyal. Berarti kalau punya istri lagi sakit, jangan langsung dibawa ke dokter Ustadz. Dibawa kemana kira-kira? Dibawa healing, jalan, dibagi apa kan gitu kali ya, seneng kan gitu, sembuh. Kecuali udah kita ajak jalan, kita beliin sesuatu, masih sakit juga, emang bener-bener sakit. Tuh ternyata apa? Bener ya. Makanya apa tadi? Yuhibbunal kusuro wayan saunal kuburo. Itu yang keberapa? Yang terakhir ya. Yuhibbunal maksiyah wayan saunat taubah. Yang terakhir, cinta maksiat, lupa akan taubat. Pak, Bu, orang kalau kerjaannya maksiat, itu yang ada di plan tiap hari, maksiat terus. Bener nggak kira-kira? Kecenderungannya. Tapi orang yang duduknya senantiasa di majlis taklim, duduk simpu seperti ini, itu adanya terus. Almar'um ma'aman ahabbah. Seseorang itu pasti akan berkumpul dengan sesuatu dengan seseorang yang dia cintai. Sosialita, atau pokoknya ada orang-orang yang senangnya nongkrong, ada orang yang senangnya apa segala macam, ya udah jalannya gitu. Ada orang yang emang mindsetnya adalah maksiat. Kemaksiatan banyak ya. Jangan sampai kita cinta sama kemaksiatan tapi lupa untuk kita bertaubat. Ya bukan berarti kita menjasis orang itu maksiat terus. Kita pun itu masih terjerumus kepada jurang kemaksiatan dan dosa. Tapi bagaimana? Jangan lupa kita disuruh bertaubat. Nih yang begini aja nih, kata Pak Kiai Saadi apa? Set, baik-baik, hati-hati. Ente lagi ceramah, Allahu Ta'ala, tapi di pojokan ada cewek cakep. Sambil ngelihat,
cakep juga tuh orangnya. Qala Allah Ta'ala. Nih nunjuk. Ini ngomong qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ngeliatnya ke sono. Sininya main nih. Cakep juga tuh cewek. Itu kira-kira maksiat bukan? Ya begitu aja maksiat hati. Dari mata turun ke hati. Itu repot. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Makanya ya Allah, Nabi Adam alaihissalam ketika beliau dikeluarkan dari surga, beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tak kunjung diijabah, belum diijabah. Baka Nabi Adam ataini sana. Di Minhajul Abidin ada tuh. Rasulullah Nabi Adam ketika doa Rabbana zalamna tak kunjung dikabul dan belum diijabah, nangis 200 tahun karena doanya belum diijabah, belum didengar. Lah model kita maksiat mulu, ngomongin orang, iya, demen banget ngungkit aib orang lain sama Rasul tadi, tapi cengangas cengenges, cengar cengir kayak orang gak punya dosa. Itu kita. Makanya apa tadi? Oh, yuhibbunal maksiyah, kita cinta banget sama kemaksiatan, bangga. Apalagi ya Allah, kita sama-sama lah, kita semua manusia pasti punya salah dan dosa. Tapi ingat, yuhibbunal maksiyah wayan sauna taubah. Jangan lupa untuk kita segera bertaubat. Kita nggak tahu kapan kita diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti mari di waktu-waktu yang memang di sisa-sisa waktu kita berusaha untuk kita menjadi orang-orang yang bertaubat. Tinggalkan yang sudah memang, ya siapa sih yang gak punya masa jahiliyah? Semua juga kita punya, ada cerita jahiliyah. Tapi yuk sama-sama, mudah-mudahan poin 5 perkara dan 5 perkara ini bisa kita amaliakan dalam keseharian kita, insya Allah. Terakhir saya mau cek, mencintai 5 perkara, melupakan 5 yang lain. 1, halo, ada orang gak sih? 1, mencintai dunia, melupakan akhirat. 1 nih. Yang kedua, cinta manusia, melupakan yang menciptakan. Cinta harta, saya belum selesai ngomong. Cinta harta, lupa hisab. Nah, ini harus begini nih, nggak boleh pulang, tutup pintunya sebelum dijawab. Yang ketiga, cinta makhluk, lupa sama sang kholik. Yang keempat, cinta bangunan-bangunan besar, cinta membangun-bangun gedung mewah, melupakan alam kubur. Terakhir, cinta maksiat, lupa untuk bertobat. Mudah-mudahan bekal hari ini sebagai pijakan kita untuk kita sama-sama senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya kita bisa mengamaliahkan untuk bekal kita. Amin ya rabbal alamin.